Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Intan Dian Sapitri di channel kesayangan Anda semua. Nah, kali ini saya akan membuat video mengenai teknik penulisan berita. Karena di video sebelumnya itu banyak banget request dari kalian. Katanya, "Kak, tolong dong buatin video tentang penulisan berita, Kak. Bagaimana cara atau teknik menulis berita yang baik itu?" Nah, kali ini saya akan memenuhi permintaan dari kalian semua ya. Jadi sebelum kita mengetahui tekniknya, kita harus mengetahui dulu jenis-jenis berita ada apa saja. Nah, terdapat 5 jenis berita. Jenis yang pertama itu adalah straight news. Straight news ini merupakan berita langsung apa adanya, singkat dan lugas. Jadi beritanya itu disajikan secara langsung apa adanya, singkat dan juga lugas. Yang kedua adalah depth news. Depth news merupakan berita yang disajikan secara mendalam. Yang ketiga adalah investigation news. Nah, dilihat dari namanya saja investigation ya. Investigation itu merupakan penyelidikan. Nah, jadi investigation news ini merupakan berita yang disajikan berdasarkan penelitian atau penyelidikan. Nah, yang keempat adalah interpretative news. Apa sih interpretative news itu? Interpretative news itu merupakan berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian reporternya. Kemudian yang kelima adalah opinion news. Opinion news ini merupakan berita tentang pendapat seseorang mengenai suatu hal atau peristiwa. Nah, itulah jenis-jenis berita. Dengan mengetahui jenis-jenis berita, maka kita akan bisa menentukan berita apa yang ingin kita buat. Nah, kita masuk ke teknik penulisan berita ya. Jadi, ketika kita menulis sebuah berita, maka kita harus memperhatikan dua hal. Apa saja hal tersebut? Hal yang pertama adalah ketika ingin menulis sebuah berita, maka di dalamnya itu harus memuat unsur 5W plus 1H. 5W plus 1H itu ada what, where, when, who, why, and how. Jadi ada apa, di mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana. Seperti itu. Nah, dengan begitu kita akan bisa menulis sebuah berita yang padu. Hal yang kedua adalah penulisan berita harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Jadi, ketika kita akan menulis sebuah berita, maka harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Seperti itu. Apa sih kode etik jurnalistik itu? Jadi beritanya itu yang pertama, berita yang diperoleh harus secara jujur ya. Jadi beritanya memang benar-benar terjadi dan juga tidak diada-ada. Yang kedua adalah ketika kita sudah mendapat sebuah berita, maka berita tersebut harus diteliti kembali kebenarannya sebelum disiarkan. Nah, harus check and recheck ya teman-teman. Yang ketiga adalah kita harus bisa membedakan antara fakta dan juga opini. Yang keempat adalah menghargai dan melindungi sumber informasinya. Jadi sebagai seorang penulis berita yang baik itu, maka kita harus menghargai dan melindungi sumber informasinya. Jadi ketika memang sumber informasinya itu tidak ingin dipublikasikan atau disebarkan identitasnya, maka kita harus melindunginya dan tidak membeberkan identitas sumber informasi tersebut. Kemudian yang kelima adalah tidak memberitakan keterangan yang diberikan secara off the record atau for your eyes only. Jadi sebaiknya
tidak memberitakan keterangan yang diberikan hanya yang terlihat oleh mata kita saja. Jadi orang lain tidak mengetahuinya, itu tidak boleh dijadikan berita ya. Jadi beritanya itu harus memang orang-orang juga mengetahui kejadian tersebut. Kemudian yang keenam adalah ketika kita akan mengutip sebuah berita atau tulisan dari media atau surat kabar, maka kita harus menyebutkan sumbernya, sumber kutipannya itu dari mana, sebagai bentuk kesetiakawanan rekan sesama profesi. Jadi kita menghargai karya dari orang lain tersebut, dan ketika mengutip kita sertakan sumber kutipannya itu dari mana. Nah, jika tidak begitu maka disebut plagiat atau plagiarisme ya, termasuk ke plagiarisme seperti itu. Sekian video yang dapat saya buat, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.